Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agisni Aulemah Robi dengan NIM 0401216996 dari kelas PBB 1A. Di video kali ini saya akan membahas tentang proposal karya perencanaan dengan judul Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Proposal ini disusun untuk menyelesaikan UAS atau ujian akhir semester mata kuliah perencanaan wilayah pedesaan yang diampu oleh Bapak Hamyana SST MSI. Pokok pembahasan kali ini ada 4. Yang pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang kedua, pembahasan yang berisi pengembangan ekowisata mangrove, faktor-faktor penghambat dalam pengembangan ekowisata mangrove, perencanaan strategi pengembangan ekowisata mangrove. Yang ketiga, karya perencanaan yang berisi program fisik dan program non-fisik. Yang keempat, penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Perencanaan di negara kita sangatlah diperlukan. Hal ini dikarenakan tingkat perekonomian di Indonesia masih tergolong sebagai negara berkembang atau sedang membangun, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk menggerakkan perekonomian masyarakat dan diharapkan dapat mendorong perubahan sosial yang mendasar. Perubahan sosial tersebut dalam hal pembangunan harus dilakukan secara terencana, terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan. Peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan berdasarkan pasal 33 UUD 1945 Amandemen keempat, yaitu 1. Sebagai pengalokasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk pembangunan. 2. Penciptaan stabilisasi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter. 3. Sebagai pendistribusi sumber daya. Adanya pembangunan wilayah pesisir sebagai daerah wisata mangrove dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurut Ambo Tuwo, sebagaimana dikutip oleh Rahmayani, tahun 2015, kegiatan ekowisata dapat memberikan efek positif dan negatif. Yang keduanya ini sering berinteraksi secara kompleks. Potensi pemanfaatan ekowisata dapat berupa 1. Peningkatan peluang ekonomi. 2. Perlindungan sumber daya alam dan nilai budaya. 3. Peningkatan kualitas hidup. Begitu pula dengan yang diharapkan di wilayah pesisir Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, yang mempunyai garis pantai sepanjang 5.075 hektar dan luas hutan mangrove sepanjang 103 hektar. Hal ini merupakan potensi untuk pengembangan kawasan pesisir terutama kegiatan ekowisata mangrove. Meskipun masih banyak yang perlu diperhatikan baik dari aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sekitar. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi pengembangan ekowisata mangrove di Kecamatan Kraton? Yang kedua, apa sajakah faktor-faktor yang menghambat dalam pengembangan ekowisata mangrove di Kecamatan Kraton? Yang ketiga, bagaimana perencanaan strategi pengembangan ekowisata mangrove di Kecamatan Kraton? Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui kondisi pengembangan ekowisata mangrove di Kecamatan Kraton. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pengembangan ekowisata mangrove di Kecamatan Kraton. Yang ketiga, untuk mengetahui perencanaan strategi pengembangan ekowisata mangrove di Kecamatan Kraton. Yang kedua, pembahasan. Pengembangan ekowisata mangrove di Kecamatan Kraton. Garis pantai yang ada di Kecamatan Kraton sepanjang 5.075 hektar dengan luas hutan mangrove sepanjang 103 hektar. Kondisi ini sangatlah memberikan keuntungan untuk dikembangkannya hutan mangrove. Selain untuk menghindari terjadinya abrasi air laut dan perlindungan sumber daya alam, hutan mangrove ini juga dapat digunakan untuk pengembangan pariwisata sebagai daerah ekowisata mangrove. Menurut Rahmayani, manfaat peningkatan peluang ekonomi kawasan ekowisata dapat berupa 1. Meningkatkan lapangan kerja bagi penduduk dan masyarakat lokal. 2. Meningkatkan pendapatan. 3. Berkembangnya usaha baru dan berkembangnya ekonomi lokal. 4. Berkembangnya usaha dan atau kerajinan barang lokal. 5. Meluasnya pemasaran dan peningkatan penerimaan devisa. 6. Meningkatnya standar hidup masyarakat dan mendorong karyawan dan masyarakat untuk mempelajari keterampilan baru. 7.
meningkatnya sumber pendanaan untuk perlindungan alam dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pemanfaatan hutan mangrove dapat berupa penyediaan bibit mangrove, bertambahnya jumlah tangkapan masyarakat karena banyak populasi ikan yang beragam yang hidup di sekitar hutan mangrove, seperti kerang, kepiting, rajungan, dan lain sebagainya. Selain itu, banyak kegiatan yang dihasilkan dari diversifikasi pemanfaatan mangrove, seperti pembuatan makanan yang berbahan buah mangrove dan pembuatan zat pewarna dari akar mangrove. Masyarakat Desa Penunggul juga memanfaatkan hutan mangrove sebagai tempat dan sarana pendidikan, pusat penelitian bagi beberapa perguruan tinggi, serta kegiatan pariwisata. Dari beberapa manfaat tersebut, hutan mangrove sebagai sarana pendidikan dapat memberikan nilai positif kepada masyarakat, mengingat tingkat pendidikan di daerah pesisir masih rendah. Terjadinya interaksi dan asimilasi dari akademisi dengan masyarakat dapat meningkatkan cara pandang dan cara berpikir masyarakat yang pada umumnya belum terbuka, sehingga kemampuan dan kapabilitas masyarakat dalam berkomunikasi maupun berinteraksi dapat meningkat. Selain itu, pada umumnya kaum wanita masyarakat pesisir hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Dengan program pemberdayaan kaum perempuan pesisir melalui pemanfaatan buah mangrove sebagai makanan ringan dan diverifikasi pemanfaatan mangrove yang lainnya, seperti untuk zat pewarna kain, dapat menambah pendapatan masyarakat. Produk hutan mangrove juga dapat digunakan sebagai kayu bakar, bahan membuat perahu, tanin untuk pengawet jaring, dan lem. Faktor-faktor penghambat dalam pengembangan ekowisata mangrove. Yang pertama, aksesibilitas. Infrastrukturnya masih kurang memadai untuk akses menuju wilayah pesisir, yaitu Desa Kalirejo, Kecamatan Keraton. Yang kedua, lingkungan yang kurang bersih. Masih banyaknya sampah yang berserakan di jalan dan di sepanjang pesisir. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat. Yang ketiga, tingkat pendidikan masih rendah. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan rendahnya kemampuan masyarakat dalam melihat potensi yang ada di sekitarnya kurang. Yang keempat, sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana penunjang atau fasilitas kegiatan wisata masih belum ada, misalnya penyediaan MCK. Perencanaan strategi pengembangan ekowisata mangrove. Yang pertama, survei dan pemetaan. Yang kedua, strategi kerjasama antar daerah dalam perbaikan infrastruktur. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Yang kelima, kebijakan dan peran pemerintah Kabupaten Pasuruan. Yang keenam, peran swasta. Yang ketujuh, pelestarian sumber daya alam. Yang kedelapan, mendorong linkage dengan agen perjalanan. Yang kesembilan, penyediaan sarana dan prasarana. Yang kesepuluh, promosi. Pembahasan yang ketiga yaitu karya perencanaan. Yang pertama, program fisik yang terdiri dari 1. Membangun fasilitas yang memadai. 2. Membangun infrastruktur yang memadai. 3. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan tentang pemanfaatan potensi pesisir. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan pemerintah dan swasta. Yang kelima, mengajak pengunjung untuk berperan aktif dalam kelestarian hutan mangrove sebagai objek dari ekowisata yang akan dikembangkan. Yang kedua, program non-fisik yang terdiri dari 1. Membersihkan sampah yang ada di sekitar. 2. Menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. 3. Memberikan anggaran pendidikan. 4. Mengadakan program gerakan menanam mangrove dan menyediakan sarana atau wadah untuk pembibitan mangrove. 5. Menumbuhkan usaha-usaha strategis selain yang sudah ditawarkan melalui UMKM. Pembahasan yang keempat, penutup. Kesimpulan, pengembangan ekowisata mangrove di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan sejalan dengan strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan yang tercantum dalam RPJMD tahun 2013 sampai 2018, yaitu pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam pengembangan potensi pariwisata yang dapat digunakan sebagai daya ungkit penggerak ekonomi kreatif. Sektor pariwisata dinilai memiliki multiplier effect yang tinggi, sehingga menjadi upaya strategis guna mengembangkan usaha ekonomi kreatif di sekitar objek wisata. Harapan tersebut dapat menumbuh kembangkan daerah sentra-sentra ekonomi kerakyatan.
Selain itu, bentangan pasir dan hutan mangrove yang dimiliki oleh Kabupaten Pasuruan sangatlah panjang, hingga mencapai kurang lebih 48 km. Hal ini merupakan potensi alam yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dengan memprioritaskan partisipasi atau pemberdayaan masyarakat setempat sangatlah sesuai dan tetap memperhitungkan kearifan dan budaya lokal. Karena dengan prinsip pemberdayaan masyarakat akan tercipta sense of belonging, sehingga pengembangan ekowisata mangrove dapat dilaksanakan dengan cepat dan berkembang dengan baik. Adanya kolaborasi antara pihak pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat. Saran yang pertama, pengembangan ekowisata mangrove di Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Keraton harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan ekologi sebagai pilar dari pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, pengembangan ekowisata mangrove harus melibatkan partisipasi masyarakat setempat agar terwujud sense of belonging atas proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Yang ketiga, pengelolaan ekowisata mangrove berbasis masyarakat atau konsep pemberdayaan masyarakat setempat. Hal ini bertujuan agar terwujud kemakmuran dan kesejahteraan serta peningkatan taraf hidup masyarakat setempat. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.